Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan bahagia. Amin. General reading ya, seperti biasanya temanya nggak saya tentukan. Saya memasrahkan sepenuhnya kepada semesta. Untuk judul nanti akan saya cantumkan pada saat saya upload ya, setelah saya baca semuanya. Oke, general reading energinya bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Dan bacaan ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kita lihat dulu tema yang mau kita bahas apa ya. Saya tidak menentukan tema soalnya ya. Kita pasrahkan saja kepada semesta. Jadi untuk yang ingin request, ingin tanya secara mungkin pertanyaan-pertanyaan pribadi silakan personal reading. Untuk personal reading nanti akan saya bahas di terakhir ya, di akhir video. Kita lihat untuk temanya. Oke. Tema hari ini apa? Tema hari ini apa? Judul itu saya nggak pintar bikin judul ya. Jadi mungkin judulnya kadang-kadang nggak menarik ya. Ya gimana lagi, saya nggak pintar bikin judul, nggak pintar ngarang. Maka dari itu mungkin setiap bacaan saya itu terlalu simpel gitu ya. Tapi ya kadang detail juga. Coba kita lihat temanya apa. Semoga banyak yang ketarik energinya. Ini energi rame-rame ya, rame-rame, massal. Jadi belum tentu bisa cocok. Kalau ingin cocok ya personal. Oke, heart with the key. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, dan perfect. Ya. Perfect, apa perfect ya? Saya melihatnya di sini kalian ini terikat secara batin, ya, terkoneksi, tapi cenderung terikat gitu loh, ya, sulit untuk melepaskan. Karena apa? Kalian itu sebenarnya pasangan yang klik, ya. Ini terkait dengan seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini, ya. Satu sama lain itu sebenarnya saya melihat pernah bersama. Ya, pernah bersama itu dalam artian mungkin pernah membuat satu komitmen atau ada dalam satu circle ya. Kemudian sama-sama membuka hati ya, membuka hati. Terus ya gitu deh. Akhirnya kayak klik. Kunci dan gembok satu sama lain sulit untuk terpisahkan. Ya, rupanya ya. Setelah sama-sama membuka hati, membuka perasaan, sulit untuk lepas. Kalau nggak ada dia, rasanya gimana? Begitu pula dengan dia, nggak ada kalian, seperti gimana gitu. Ada yang kurang. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ini energinya semoga masih fresh ya. Maksudnya bukan hubungan yang sudah lama, sudah berlalu. Oke? Kalian iya, dalam kurun waktu setelah membuka hati sering ketemu ya. Terus sering janjian. Nah, kalau ini kan energinya enak ya, nggak kayak yang kemarin tuh aduh berat. Ya, siapa yang nonton kemarin dan siapa yang cocok? Wedding ring. Tapi mohon maaf, mungkin di antara kalian ada yang sudah menikah atau ini adalah dalam pernikahan ya, atau keduanya sudah menikah. Wow. Coba saya lihat lagi ya. Oke, lightning sudden change. Loh. Hubungan yang awalnya enak sebenarnya sama-sama membuka hati. Kadang-kadang gini loh teman-teman. Kalau lihat kunci sama gembok ini yang bentuk hati ya, kalian bisa zoom. Jadi sebenarnya entah seseorang yang kalian pikirkan yang terkait dengan cerita yang saya sebutkan tadi. Itu sebenarnya bukan orang yang mudah untuk membuka hati untuk orang lain, ya. Tetapi entah kenapa setelah kalian ketemu kok sama-sama bisa membuka hati, ya. Itu masalahnya. Kenapa sih masalahnya di sini? Setelah sama-sama membuka hati, ada satu kejadian atau ada permasalahan yang membuat segala sesuatunya yang mulanya indah, ketemu enak, ngobrol enak ya, ada sesuatu yang berubah ya. Kalau ini dalam satu pernikahan ya, kalian dengan seseorang ini adalah dalam satu ikatan pernikahan ya. Ada satu bisa kabar, bisa, info atau memang ada kejadian-kejadian yang membuat shocking moment ya, membuat shock. Sehingga di sini saya lihat
ada satu yang sangat berubah, sesuatu yang sangat berubah. Bisa ritme hubungan, pola komunikasi, atau perubahan-perubahan sikap dari seseorang yang kalian pikirkan. Sekali lagi, kalau memang ini bukan kalian, mungkin saja ini adalah orang yang kalian pikirkan. Kalau memang bukan keduanya, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Karena sekali lagi saya ingatkan, ini general, bacaan untuk rame-rame, semua orang yang nonton. Jadi belum tentu bisa cocok, ya. Jangan dicocok-cocokin, jangan kegeeran, jangan kehaluan, seakan-akan ini khusus untuk kalian. Karena ini general. Kalau ingin khusus untuk kalian, itu personal reading. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya kita ya. Kita lanjut untuk cerita lebih lengkapnya. Di sini saya mau lihat ada cerita apa. Oke. Supaya lebih detail dan kalian bisa memastikan apakah cerita ini memang untuk kalian. Apakah bacaan kali ini itu untuk kalian. Ya. Jadi kalau nyimak itu dari awal hingga akhir, jangan di skip-skip supaya paham ya. Oke, kita lihat lebih detail lagi. Loh, ada kecurangan? Thief itu maling. Thief itu pencuri. Jadi ini ada satu tindakan, curi-curi ya, nyolong-nyolong, sembunyi-sembunyi ya, diam-diam. Coba apa sih? Mungkin ini yang membuat shocking moment ya. Atau di sini saya melihatnya ya, mohon maaf, ada hal yang sifatnya seperti ketahuan ya. Kamu ketahuan. Ya, ketahuan. Banyak yang ketahuan. Ya, banyak. Tapi tidak semuanya. Ya, dicurigai juga ada. Dan di sini saya melihatnya ya sangat karena perubahan itu ya. Sangat sedih, stres, kepikiran karena apa? Sulit untuk komunikasi lagi. Sulit untuk bisa ketemu ya. Transformasinya seperti itu ya. Perubahannya seperti itu. Mungkin karena ketahuan itu ya. Ya. Coba saya lihat lagi ya. Oh, foto ini. Ntar ya teman-teman, ini bunyi tak. Boom. Oke. Ada sih yang masih sangkaan-sangkaan, tapi sudah jadi masalah gitu, sudah jadi masalah. Tuduhan-tuduhan sehingga atau kecurigaan sudah mulai, nah ada yang sudah ketahuan, ada yang diselidiki-selidiki ya. Oke, ada yang masih selamat ya. Maksudnya selamat itu selamat ya, selamat dalam artian ada juga sih yang nggak terlalu parah, tapi arah ke sana ada ya. Jadi ceritanya seperti itu, ada sesuatu yang berubah dari hubungan kalian bersama seseorang yang semula itu sudah enak, ketemuan enak, nggak ada apa-apa ya. Tapi di sini memang ada wedding ring ya. Bisa kalian masuk ke dalam cinta segitiga, cinta bersegi-segi, atau ini dalam rumah tangga ya, yang menghadirkan orang lain. Saya lihat seperti itu karena di sini ada thief ya. Ada juga yang masih dalam prasangka ya. Walaupun dalam prasangka saja ini sudah bisa membawa stres. Saya melihatnya seperti itu. Oke, saya lihat lagi ya. Saya lihat lagi. Apakah kita lihat kanan di kiri dulu ya, kanan kiri dulu. Saya mau lihat kanan dan kiri, ini energi kalian dan dia. Silakan kalian sesuaikan. Kalian yang di kanan atau yang di kiri, dia yang di kanan atau dia yang di kiri ya. Kita lihat. Supaya apa? Supaya yakin aja bahwa bacaan ini memang untuk kalian ya, karena ini general. Seperti itu, kita lihat ya. Yang kiri dulu, yang kiri terlebih dahulu. Nanti akan saya tambahkan inisial. Oke, yang kiri adalah orang yang serba bingungan. Bingung, kadang-kadang sering panik terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Apalagi terlalu bingung, khawatir akan terjadi apa ke depannya.
bagaimana ke depannya selalu, eee, apa ya, kayak gelisah atau takut akan terjadi sesuatu, terlalu khawatir, terlalu gelisah, seperti itu. Kemudian di sini saya melihatnya orangnya agak terkadang ya, agak terburu-buru, ya, terburu-buru. Saya melihat juga, orang yang beberapa suka yang instan ya, dalam menjalani proses itu kurang sabar. Ya, itu orangnya. Yang kiri, satu lagi. Oke. Orangnya sebenarnya bukan manipulatif sih, tapi memang sosok pemimpin ya, berjiwa-jiwa pemimpin dengan energi-energi yang sangat kuat ya. Jadi kalau dibilang orangnya apakah cenderung egois, sebenarnya ya iya juga ya, walaupun tidak selalu di sini. Orangnya gampang panik kalau saya lihat ya, kalau melihat sesuatu tidak beres, sesuatu tidak benar, dia itu biasanya maju paling depan ya. Kadang-kadang orang ini ya, ironisnya, kadang-kadang dia sendiri melakukan hal di luar luar aturan ya, luar aturan, sebenarnya itu bertentangan dengan hati nuraninya, ya. Tapi orang yang di sebelah sini memang agak ini ya, secara perasaan, secara ya bisa dibilang bukan baperan ya, tapi karena orangnya welas asih sih. Jadi gampang luluh ya, gampang luluh, nggak tegaan, sehingga mungkin terlihat lemah secara perasaan ya, seperti itu. Itu energi yang sebelah kiri ya. Punya jiwa pemimpin sebenarnya bisa menghandle banyak hal sekaligus ya. Kuat dalam berpikir, kuat kuat, kuat juga dalam berkarya ya, berkarya juga kuat. Saya melihatnya seperti itu, coba saya lihat lagi yang sebelah kanan ya. Kalau yang kiri bukan kalian, kalian lihat yang sebelah kanan apakah ini kalian. Kita harus cek lebih detail lagi ya, supaya apa? Supaya bisa paling nggak terlalu luas ya. Karena ini general, bisa dipersempit dengan banyak kartu, seperti itu. Oke. Kita lihat di sini. Yang kanan itu orangnya bisa dibilang pemikir ya, pemikir. Tapi saya lihat mikirnya kadang-kadang terlalu ya, sebenarnya orang yang, ini sih, terkadang terlalu memikirkan orang lain ya. Kadang-kadang yang kanan itu lebih kepada ke logika sebenarnya, ke logika, suka gini loh, suka ngait-ngaitin kayak, menganalisa satu kejadian, kemudian menyelidiki sesuatu. Nah, orang-orang yang seperti itu, cerdik sih orangnya cerdik ya, mengkait-kaitkan satu hal dengan hal yang lain, kemudian membuat konklusi, seperti itu. Orangnya modal seperti itu. Oke. Zodiaknya apa? Saya tidak menyebutkan zodiak. Seperti yang saya bilang, kalau kalian sering nonton saya mungkin bosan ya, tapi ini saya mau ngomong untuk yang baru saja menemukan channel ini ya. Pertama saya ucapkan salam kenal ya, dari saya Julia Kim Tarot, dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana aja? Kalau saya sih nggak ini ya, nggak nyebutin zodiak karena saya bilang itu, kalau harus dengan zodiak harusnya lengkap dengan ascendant juga harus ya, juga sun, moon, rising-nya itu lengkap ya. Jadi kalau yang biasa kalian disebutkan di tarot reader yang pada umumnya itu adalah sun-nya saja. Tapi ada sih beberapa tarot reader yang juga membahas, detail soal astrologinya. Jadi kalau hanya dibaca sun-nya saja kurang akurat, mending saya tidak bacakan. Walaupun di sini tampak banget ya, orang-orang yang dengan energi, angin ya, angin, elemen angin. Di sini banyak Gemini, Libra, Aquarius yang saya melihat ya, seperti itu. Sama Taurus, Capricorn, banyak. Ya, oke, lanjut. Tapi itu bukan patokan ya teman-teman ya. Leo ada, mungkin ada dari sun-nya, dari moon-nya, mungkin dari rising-nya ya, bukan hanya sun-nya saja. Perlu kalian tahu soalnya itu ya. Kalau hanya itu, kayak yang
tabloid, dari koran-koran dulu itu asmara, Leo gitu ya. Itu hanya sun ya teman-teman. The world. Orang di sini adalah orang yang pengalaman hidupnya banyak sih saya lihat. Ilmunya juga banyak. Termasuk seperti yang saya bilang tadi ya, bisa juga orang ini kan cerdik ya. Jadi triknya banyak ya. Triknya banyak saya lihat. Seperti itu sih orang yang sebelah kanan. Akalnya banyak ini. Dan sebenarnya apakah orang yang kanan itu tidak setia? Enggak selalu seperti itu sih, ya, tidak selalu ya. Beberapa di sini memang ada yang setia, ya. Sekali lagi general, nggak bisa terlalu saya meyakinkan bahwa ini begini ini. Gimana lagi ini general, nggak ada namanya, ya kan? Maksudnya nama yang dibacakan, kemudian tanggal lahirnya, ya kan? Maksudnya minimal lah nama lengkap ya itu sangat pengaruh gitu loh untuk menarik energi. Kalau begini kan energi siapa banyak orang jadi campur-campur. Bisa dipahami ya. Jadi jangan menganggap general reading walaupun cocok itu untuk kalian. Ini yang nonton berapa gitu ya. Dari 1.000 orang aja lah, mungkin energi kalian mungkin hanya beberapa bagian aja, ya kan? Bisa dipahami. Oke, lanjut. Di sini orangnya adalah kalau sudah seneng sama orang, sebenarnya setia, ya. Coba saya lihat. Asal jangan digoda. Pertama orangnya sebenarnya setia, ya, setia. Cuman orang ini kan banyak teman yang sebelah kanan ini ya. Banyak juga suka kumpul-kumpul, ya. Jadi rentan untuk ada hadir pihak ketiga di dalam hubungan dia, ya, hubungannya dia, gitu. Jadi sebenarnya dia itu suka hubungan yang harmonis sih, ya, harmonis, aman, damai, ya. Tapi orangnya nggak tahan godaan, mohon maaf, ya, seperti itu, ya. Oke, sampai sini kalian bisa menentukan kalian posisinya di mana. Kalau memang ada, kalau memang nggak ada energinya di sini, berarti kalian nggak cocok dengan bacaan ini. Bacaan ini bukan untuk kalian. Sehingga kalian boleh nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Ini saya tambahkan inisial seperti zodiak. Ini bukan ini tidak akurat, hanya tambahan saja. Ya. Saya nggak ambil banyak, saya ambil sedikit saja supaya untuk memantapkan. Ya, untuk kalian yang sering ragu apakah bacaan ini kira-kira untuk kalian atau bukan, supaya lebih mantap karena ini general dan terlalu general ya, saya bacanya umum. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini ya, dan kalian nonton sampai di menit ini, saya kira tidak ada yang kebetulan ya. Mungkin memang kalian dipertemukan dengan video ini karena ada pesan semesta yang penting untuk kalian, ya. Syukur-syukur kalau memang dengan menonton video ini kalian bisa mendapatkan wacana positif, membuka pikiran-pikiran positif, ya. Bisa menarik sesuatu yang positif dari bacaan kali ini. Karena saya pada prinsipnya dalam membacakan kartu tarot, saya tidak fokus kepada hanya ramalan dan hal-hal yang sifatnya halu ya. Asal penonton senang ya. Senang nggak senang saya bacakan, bagus nggak bagus saya bacakan. Tapi saya lebih banyak dan lebih fokus kepada afirmasi positif dan pesan semesta daripada yang sifatnya aneh-aneh ya. Di luar wewenang Tuhan, jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi dan akan terjadi saya tidak mau bacakan. Itu wewenang Tuhan dan dilarang oleh agama. Ya, seperti itu ya. Lah terus ini apa? Afirmasi positif ya. Yang nggak suka nggak apa-apa. Monggo lihat channel yang lain yang bisa menyenangkan kalian. Kalau suka jangan lupa di-subscribe. Kita lihat selanjutnya untuk melihat ya, dimanapun kalian, di kanan atau yang di kiri. Kita mau lihat yang curang aja ya. Kenapa? Yang nggak curang kok nggak dilihat? Ya. Apa yang nggak curang mau dilihat? Ngapain? Lihat yang curang aja. Yang curang ini loh, ya, yang berubah, ya,
ternyata menghadirkan orang lain seperti yang saya bilang tadi ya, menimbulkan satu shocking moment ya. Kita lihat sebenarnya orang ini memang sudah nggak cinta, atau sebenarnya masih cinta tapi tidak tahan godaan seperti yang saya bilang ini tadi ya, atau ada hal lain. Kita lihat. Seseorang yang mencurangi satu hubungan, membuat hubungan yang semula enak, ketemuan enak ya. Atau mungkin di sini seseorang yang kalian pikirkan, hubungan bersama seseorang yang kalian pikirkan ini ketahuan ya. Atau ketahuan punya orang lain, atau kalau kalian memang orang ketiga dalam satu hubungan, itu ketahuan dengan pasangan sahnya. Bisa dipahami sampai sini ya? Membingungkan? Enggak kan? Jelas kan? Jadi kita lihat sebenarnya seseorang yang berdealing dengan kalian dengan cerita yang saya sebutkan tadi ya, sebenarnya sama kalian itu seperti apa gitu loh ya. Jelas toh? 2 saya nggak ambil, saya ambil yang 1. 2, tapi ini jatuh 1. Nggak yakin saya. Kok dikasih 2-2 terus ya? Kayaknya masih banyak yang bingung ya. Kalau banyak yang bingung, teman-teman yang ngerti, boleh kok ikut mengomentari yang komentar-komentar ya. Monggo silakan saling berkomentar bebas. Komentar baik, kembali baik, komentar buruk, kembali buruk kepada kalian sendiri, monggo bebas. The Hybristis ya. Orang ini ya, kalau dibilang apakah dia cinta, bagaimana sih, apa sih maksudnya? Kalau orang yang terhubung dengan kalian ini ya, orang ini kepada kalian sebenarnya gimana? Orang ini itu sering menimbang baik buruknya hubungan. Sering ya. Worth it nggak sih ya? Kalau tak pikir-pikir ini aku nyaman nggak sih berada di dalam hubungan ini ya? Kalau soal membandingkan, orang ini memang suka banding-bandingin ya. Saya lihat seperti itu. Ya. Apakah saya dibandingkan, Bunda? Rupanya iya, kalau dia ada pembanding, ada seseorang, dia itu membandingkan. Oke. Saya melihatnya, orang ini merasa ya, perasaan orang merasa begini karena kalian seumpamanya, orang merasa apa, orang menilai kalian apa, sebenarnya itu bebas, hak asasi ya kan. Terserah, karena setiap orang punya pemikiran sendiri, apa yang dirasakan sendiri. Jadi kalau orang ini merasanya ya, merasanya itu seperti gini. Kepada kalian ini kayak ditinggal, ada pertimbangan ya. Untuk terus atau stay, itu dia mempertimbangkan terus ya. Tapi di sini dia ingin bijak sebenarnya. Ya, jadi kalau memang seseorang yang kalian pikirkan, itu kalian pikir nggak mementingkan kalian atau tidak mikirin kalian sama sekali, enggak. Orang ini sebenarnya juga mikir. Ya, dia juga di sini memikirkan kalau seandainya kalian sedih gimana, kalau kalian terpuruk bagaimana, memikirkan. Oke, sampai sini saya mau ingatkan. Kalau kenyataannya, ya kita harus realistis dong. Kalau kenyataannya seseorang yang kalian pikirkan walaupun ceritanya persis plek ya, tapi secara nyata memang sudah meninggalkan kalian dan tidak pernah menghubungi kalian. Itu tandanya dia nggak mikirin lagi. Ya kan? Berarti ya mungkin bacaan ini bukan untuk kalian. Jadi jangan, nggak gitu Bunda, dia sudah pergi. Lelah ya memang bukan untuk kalian nih. Lagi mana? Bisa dipahami sampai sini? Jadi kenapa saya selalu mengingatkan dan saya ulang-ulang. Mungkin kalian banyak yang bosan. Karena itu penting. Ya. Itu penting. Bagi saya itu penting. Pemahaman itu penting. Karena apa? Menyangkut dengan pesan semestanya nanti. Ya. Three of Pentacles. Ya.
orang yang kalian pikirkan ini, saya melihatnya memang pikirannya bercabang-cabang sih, ya. Apakah dia inginnya setia? Saya lihat memang enggak. Apakah hanya kalian yang dia cintai? Ya mulai terbagi. Atau memang sudah terbagi. Mohon maaf, di sini ada Three of Pentacles. Ya. Yang kejadiannya itu bikin shock. Kalau saya lihat, memang orangnya pintar menyembunyikan. Kalau tiba-tiba, ya. Tapi kalau memang berkali-kali ditanya, biasanya nyangkal atau memberikan alibi-alibi yang bisa dipercaya. Memang ini ahlinya, gitu. Coba saya lihat lagi. Ya. Iya. Orang ini mohon maaf ya, pinter drama juga, pinter acting. Seakan-akan ya kalau sama kalian itu memang cinta banget, setia. Ya. Maka dari itu, itulah yang kadang-kadang membuat orang-orang yang mendengarkan omongannya itu percaya, yakin, gitu. Sehingga kalau orang sudah yakin, ternyata dikecewakan sama kenyataan, ya, dijatuhkan oleh kenyataan, ternyata dia tidak seperti apa yang diomongkan, seperti yang penilaian kalian mungkin ya, akhirnya kecewanya banget, gitu loh. Jadi shock, seperti yang saya bilang tadi. Hubungan jadi nggak nyaman dan lain sebagainya. Kalau yang ketahuan gimana nih? Oh iya, yang ketahuan gimana ini sekarang energinya kepada kalian? Oke, saya melihat ya ada kebingungan sih, ada kebingungan. Tapi gini loh, bingung itu kan ada kecenderungannya ya, ada kecenderungannya. Di sini bingung, tapi saya melihatnya masih berat sama cinta berseginya. Paham nggak sih? Ya. Dan di sini mungkin salah satu pihak merasa, oh saya diabaikan. Gimana dong? Apakah benar-benar dia sudah tidak ingin kembali lagi? Ya, apakah dia marah? Apakah dia bagaimana kondisinya? Oke. Saya melihat teman-teman. Oke. Saya melihat teman-teman, orang ini sih kondisinya karena orangnya pintar drama ya, jadi dia itu bisa menutupi gejolak ya, gejolak yang saya bilang tadi, yang membuat satu transformasi, membuat satu kejadian ya, ada satu kejadian, dia tuh bisa menetralisir dengan sikap-sikapnya, dengan lisannya, sehingga bisa netral. Dan ini fasenya masih netralisir sih. Saya melihatnya, saya merasakan ya, ada satu konflik, pertengkaran. Tapi saya melihatnya pertengkaran ini bisa diredam dengan hal-hal yang menyenangkan, ya. Kayak rayuan, kayak traktiran, model-model seperti itu. Kemudian di sini lebih cenderung kalau memang ya dimanapun posisi kalian. Saya melihatnya kalau memang dia tidak bersama kalian, memang dia sedang bersama orang lain. Ya. Ngapain sama orang lain itu? Senang-senang. Gitu. Apakah dia tidak tahu saya sedih atau saya berduka? Tahu. Dia pun sebenarnya juga sedih, tapi menutupinya dengan drama-drama dengan orang lain. Seperti itu. Oke. Sebentar. Saya mau lihat. Sebenarnya orang ini sama kalian, ya. Itu niatnya bagaimana sih? Baik enggak sih? Atau niatnya memang main-main aja? Ya. Cuman drama sana sini ya. Player sana sini ya. PHP sana sini. Atau sebenarnya sama kalian serius, cuman dia orangnya nggak tahan godaan. Kalau soal nggak tahan godaan, memang iya, ya di sini ada nggak tahan godaan. Apakah dia itu karena tergoda? Saya lihat iya juga,
ya, tergoda. Entah siapa yang menggoda, ya namanya orang tertarik kok, ya. Lu katanya setia. Gini loh teman-teman, orang cinta itu apakah bisa terbagi? Ya bisa, ya. Kasih bisa terbagi-bagi. Tapi idealnya, kalau memang pasangannya, idealnya adalah setia. Ya. Kalau saya lihat di sini, apakah orang ini ingin meninggalkan pasangan sahnya? Saya lihat tidak. Ya. Tapi apakah dia ingin meninggalkan orang ketiganya? Saya lihat juga belum. Bisa dipahami? Terus maunya apa? Maunya serakah dan ego. Kecenderungannya kemana? Saat ini kecenderungannya ke orang lain selain kalian. Dia ingat loh sama kalian. Oke. Orang ini pada prinsipnya tidak ingin terputus komunikasi silaturahmi sama kalian. Nggak ingin mau putus, ya. Seperti itu. Niatnya apa? Oke. Tidak ingin membuat kalian sedih. Kalau kalian sedih, dia ingin gimana caranya supaya kalian nggak sedih. Loh, kalau nggak sedih kan harusnya tidak menyakiti, ya. Kalau memang pernah menyakiti, dia ingin ada minta maaf dan penyesalan, mungkin menebus. Bagaimana niat dia sebenarnya? Apakah dia berniat baik atau sebenarnya berniat busuk kepada kalian? Dia masih bingung. Siap. Bentar ya. Dia masih bingung karena gimana lagi? Ada orang lain di hatinya. Itu aja sih. Orang kalau sudah terbagi gitu ya. Dia berharap ya, kalau di sini dia berharapnya kalian bisa menerima keadaan ini terlebih dahulu, ya. Soal nanti minta maaf, soal nanti nyesel atau apapun, itu nanti. Loh, kok enak? Kok enak? Oke. Apakah dia sudah nggak mau sama kalian? Masih mau, ya. Tapi energinya masih berubah-ubah, masih terbang-terbang, ya, kayak burung bangau, seperti itu. Jadi apakah orang ini bisa dipercaya? Sekarang mau dipercaya atau enggak, tergantung kalian, ya. Tergantung kalian dan tergantung keadaan secara nyata, bukan hanya dari kartu. Ya, ini hanya kertas. Saya cuman merasakan energi, menyampaikan energi yang terbaca, itu aja. Jadi bukan patokan, ya. Jangan hanya karena kartu tarot kalian bisa menyimpulkan sesuatu kemudian menindaklanjuti dengan tindakan nyata. Salah semua nanti. Apalagi ini general. Gimana? Ya kalau untuk kalian, kalau bukan. Gitu loh. Ya. Saya yakin lah kalau kalian yang sudah sering nonton tarot bisa tahu ya mana tarot yang oke, ya, tarot yang bisa diambil positifnya atau hanya sekedar hiburan, nggak apa-apa, monggo bebas ya. Tapi saya harap bisa bijak ya, supaya apa? Nonton dan buang-buang kuota ada manfaatnya. Seperti itu. Kalau saya melihat orang ini sih saat ini nggak bisa ya teman-teman. Kalau ditanya, "Mau kamu apa? Kamu mau nggak sama aku? Tinggalkan yang lain, hanya denganku." Ya. Berikan ketegasan, nggak bisa. Ya. Apa boleh buat? Kita juga tidak bisa memaksakan. Ya kan? Setiap orang punya hak masing-masing ya, menentukan pilihannya ya. Kalau pasangan saya gimana Bunda kan ya nggak benar. Loh iya memang nggak benar. Siapa yang membenarkan? Tapi itu ada. Dan setiap orang memang pemikirannya berbeda-beda, nggak bisa sama. Ya kan? Dan saya tidak mau mengerucutkan kepada satu pemikiran ini. Enggak, karena ini general sangat luas. Saya hanya membaca yang paling dominan-dominan aja gitu loh. Itu sih.
Lah terus gimana dong Bunda saya menghadapi ini? Saya tinggal, atau saya ganti orang, atau saya nyepi dulu, atau saya gimana ya? Gitu ya. Kita tanya aja sama semesta ya. Kalau saya sih ya, kalau fase-fase krusial ya kayak gini nih kan masih masih apa itu namanya? Masih orangnya juga nggak bisa dipegang, nggak bisa diajak bicara fokus ya, karena fokusnya terbagi. Sekarang kalau orang fokus terbagi enak, bisa nggak sih diajak ngomong yang ini? Bisa-bisa nggak mencapai satu kata sepakat atau solusi, malah jadi nggak karu-karuan, ya. Terutama untuk yang sebelah kiri, jangan terlalu kesusu, ya, tergesa-gesa untuk cari tahu, ini harus mendesak. Jadi kalau saya lihat suruh sabar sih, ya suruh sabar dulu, "Sabar bagaimana Bunda 23 tahun?" "Loh lah ngapain kelamaan? 1 tahun, 2 tahun tinggalin aja." Kalau modelnya kayak gini, lah ngapain, ya. Karena rumah tangga, ya itu harus dipikirkan memang, ya, harus dipikirkan. Apalagi kalau sudah punya anak. Saya tidak menyarankan untuk pisah-pisah ya, itu kalau rumah tangga. Kalau pacaran ngapain? Tendang aja, ganti yang lain. Masih pacar gitu loh, ya. Kita lihat saya pesan semestanya. Oh iya, inisial tadi bisa inisial dia, inisial kalian, inisial siapapun, apapun di antara kalian ya, tapi itu bukan patokannya, hanya tambahan saja. Kalau memang bacaannya cocok, ada inisialnya ya mantap, mungkin berapa puluh persennya itu memang ini bacaan untuk kalian. Jadi saran saya ya, bijak-bijak dalam menyikapi, menanggapi, mengasumsikan, menafsirkan ya. Ambil aja yang baik-baik ya, terutama pesan semestanya. Kalau saya lebih banyak dan lebih fokus ngobrolnya ya teman-teman. Bukan berarti saya nggak fokus sama kartunya ya. Lagian orang yang suka kartu itu loh, kenapa nggak beli kartu dibaca sendiri loh. Sama, kalau suka kartu ya, bacaan kartu. Kalau hanya begitu aja buat apa? Nggak dapat apa-apa teman-teman, dapat kertas itu sama tulisan. Kalau saya sih ya, terus sama hal yang halu-halu bisa membahagiakan. Dia cinta, cinta banget baby, gitu ya. Buat apa? Cinta tok ya. Tidak ada tindakan nyata yang gimana-gimana. Ini kayak orang ngimpi, bisa bangun terus kaget. Tidak sesuai kenyataan. Ternyata secret admirer. Teman-teman, kalian ya, sebenarnya tanpa orang ini banyak yang suka, ya. Banyak yang mengagumi kalian, ya. Tapi saya heran juga banyak orang, termasuk kalian yang nonton. Itu kalau sudah suka sama seseorang, ya, maunya itu, ya. Padahal belum tentu itu yang terbaik untuk kalian. Kalian pikir dia yang terbaik untuk kalian, itu kan sesuai kita ya, kapasitas manusia, ya. Kapasitas pikirannya ya, visualnya. Sementara semesta kan lebih luas, lebih tahu yang terbaik. Kalau memang dikasih tahu, ini loh orang ini nggak baik sekarang, apalagi kalau pacaran, lah masa mau diteruskan secinta-cintanya ya. Menurut kita yang terbaik, ku tak bisa hidup tanpamu. Ulah ngapain ya? Kalian tidak bisa hidup tanpa nafas gitu, bukan tanpa dia. Ya, tanpa makan ya. Let there be closeness between you, but always give each other's space. Love never claims, it simply allow and gives. Ya, jadi sebenarnya mungkin kalian sedang tidak berdekatan atau sedang berjauhan ya. Saat ini memang sulit untuk mungkin berkomunikasi, banyak hal yang berubah sehingga membuat depresi seperti yang saya omongkan tadi ya. Situasi seperti ini memang tidak menyenangkan ya, menjadikan beban ya. Sampai, ada pergolakan batin saya lihat ya, antara percaya sama dia, menunggu dia, sama enggak gitu, terus kebingungan-kebingungan ya. Gini teman-teman, nggak usah bingung, setiap manusia, setiap kehidupan ya, itu ada fase-fase, nggak selalu seneng, nggak selalu susah. Anggap saja sekarang kalau memang ini kalian anggap susah, anggap saja fase susah. Setelah susah ada seneng, ada susah, gitu terus hidup itu. Jadi tetap optimis dan jangan takut, besok gimana? Apakah dia akan kembali? Nggak usah terlalu panik ya, nggak usah terlalu panik. Kalau memang dia tidak kembali ya,
Anggap saja memang dia bukan terbaik untuk kalian. Kalian pikir terbaik, belum tentu. Setiap orang itu bisa berubah. Setiap saat, ya. Mungkin juga diingatkan, kalau kita terlalu mencintai seseorang, terlalu percaya dan berharap sama seseorang, sama Tuhan di balik keadaannya, ya, bisa shock. Ya seperti mungkin saat ini. Nggak nyangka aku, ya. Seharusnya itu diambil pelajaran seperti ini. Ya, kita jangan bersandar kepada manusia. Hanya bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Bukan kita tahu yang terbaik untuk tahu yang terbaik atau yang kadang-kadang kita itu tahu yang kita inginkan, ya, tapi tidak tahu yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu yang kalian butuhkan. Ya, seperti itu. Jadi ini hanya fase sih. Semoga sabar aja, dan kalau memang dia kembali, ya itu memang juga yang terbaik. Ya. Ya semoga kalau kembali adalah kembali dengan versi terbaik ya, bukan kembali dengan hal-hal yang lebih tidak menyenangkan lagi atau gimana ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Coba kita lihat lagi ya. Nah, apa tuh? Apa tuh? Don't make decision based on guilt on what you think you should do. For it is only being true to yourself that you can be true to other. Jadi gini, jangan membuat satu keputusan apapun kalau di sini ya. Apalagi keputusan-keputusan yang berdasarkan dari pemikiran yang masih belum stabil, masih stres, banyak mangkalnya, banyak marahnya. Redakan dulu ya, healing dulu, netralkan dulu. Itu sih pesan semestanya itu. Terus solusinya apa? Lu tanya lagi. Solusinya suruh tenang ya. Pikirkan dan mohon petunjuk sama Tuhan. Apakah dia yang terbaik untuk kalian? Ya. Kalau jodoh gimana? Pasangan ya. Pasangan itu kalau yang sah ya, mungkin jodoh ya. Tapi sampai kapan? Bisa sampai mati, bisa tidak. Iya enggak? Karena jodoh di tangan siapa? Di tangan Tuhan, bukan di tangan kartu tarot, bukan di ramalan ya, bukan di katanya dukun, kiai, ya, penerawang. Mutlak punyanya Tuhan. Kalau ada yang tahu, saya jamin sok tahu. Lawang jelas kok. Jelas jodoh mati sama rezeki. Ya. Oh, kalian dapat ini pencairan duit dana. Nggak bisa teman-teman ya. Nggak bisa. Kalau bisa sama nominalnya dong. Kalau katanya sakti ya. Sama repis-repisnya, rupiah-rupiahnya berapa sennya itu. Oke. Jadi teman-teman, kalian yang sudah nonton sampai di sini, ada yang belum subscribe? Kalau suka jangan lupa di subscribe. Dukung channel ini supaya saya lebih semangat. Ya. Kalau banyak yang nonton, banyak yang subscribe, saya semangat. Kalau enggak, saya enggak semangat. Kemudian saya males mending ngerjakan yang lain. Ya. Itu aja sih. Memang saya mungkin beda ya sama tarot reader yang lain. Mungkin tidak menyenangkan dan bagaimanalah. Setiap orang punya penilaian sendiri. Tapi inilah saya. Kalau suka silahkan di subscribe. Saya lebih banyak ngomong-ngomongnya. Lebih banyak mungkin ya ngomong ngalor ngidul keluar dari topik. Topik yang mana? Ini topik general. Memang bisa kemana-mana juga. Saya fokusnya bukan di kartu kok. Bukan di hanya kartu ya. Kartunya sudah saya jelaskan. Yang lain tambahan. Kalau nggak suka tambahannya, nonton yang lain. Oke? Itu. Kemudian kalau saya lihat ya, teman-teman. Sabar ya sama fase-fase yang seperti ini, banyak mendekatkan diri sama Tuhan, jangan terlalu takut sama hal yang belum terjadi ya. Yang urusan-urusan Tuhan ya jangan dikarang-karang sendiri kayak rezeki, maut. Herannya saya selalu nggak ada yang tanya. Kalau begini terus saya kapan mati? Kok nggak ada sama sekali. Padahal itu satu rangkaian. Iya nggak sih? Itu fenomena Konoha kebanyakan seperti itu. Ya, jadi saya luruskan ini sebagai edukasi dan tambahan saja. Makanya saya taruh di akhir-akhir supaya tidak mengganggu pembacaan. Bahwa ini kartu ya teman-teman. Tarot itu kartu.
ya, bukan ramalan. Kalau ada yang mengklaim bahwa kartunya itu bisa meramal, ya terserah ya. Tapi saya punya prinsip bahwa ini hanya kertas ya. Bagaimana katanya bisa menarik energi, itu urusan beda ya. Apa ya saya bilang ya, semua itu ada energinya, tangan ya, benda-benda itu ada energinya. Ya, semesta semua ini ada energinya. Ini hanya media lah, saya bilang ya, ini hanya media saja untuk bisa menyampaikan energi-energi yang tak tampak mungkin ya, nggak bisa diomongkan. Dengan adanya kartu ini bisa diomongkan ya, tapi bukan berarti ini bisa tahu semuanya ya, tahu semuanya, ya, sampai dalam rumahnya isi lemarinya nggak bisa, nggak bisa. Jangan yang aneh-aneh ya, jangan yang berhayal-hayal, yang nyata-nyata saja ya. Ini bukan CCTV, ini hanya kenapa saya ngomong kayak gitu ya, supaya nonton kartu tarot tapi nggak syirik dan musyrik ya. Tahu bahwa ini itu apa dan untuk apa ya, untuk apa. Isinya itu adalah tentang hidup, permasalahan hidup, bukan tentang melihat masa depan. Bukan mistis ya, enggak. Ini sains, ilmu ya. Saya berbagi ilmu, tapi saya nggak mau membuat yang nonton itu akidah atau keimanannya bergeser-geser ya. Jadi nggak karu-karuan, yang keluar jauh dari agama. Itu saya jaga itu. Supaya apa? Saya kerja begini itu berkah. Bukan yang penting banyak yang nonton. Itu aja ya. Jadi nggak banyak yang nonton sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak banyak, terus cuman 1, 2 males aku ngapain, mending aku ngurusin anak yatim, ya nggak? Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk personal reading. Silakan cek di bawah video ini ya, deskripsinya. Itu ada nomornya admin saya Kak Flori. Itu di chat ya untuk info tentang personal reading. Daftar tarot, jangan Kakak, nggak usah daftar tarot tok ya. Nanti akan dibalas. Tata caranya, aturannya itu dibaca supaya paham. Kemudian diikuti sesuai dengan yang dibaca itu. Oke. Pembacaan di saya itu dengan video call seperti ini. Jadi interaksi langsung, bisa tanya jawab sesukanya sesuai dengan durasi yang dipilih ya. Nanti ada timernya. Begitu. Oke, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, likes, komen, juga bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih banyak, ambil yang positif, buang yang negatif. Semoga ini bermanfaat sehingga berkah. Berkah untuk kalian juga berkah untuk saya yang bacakan. Bye-bye.